Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Siti Mahmuda dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Ihsan Medical Center Bintaro. Oke, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan melakukan role play tentang asuhan kebidanan pasca postpartum. Nah, nanti di sini saya akan berperan sebagai bidan dan rekan saya bernama Mirna Yulianti Putri berperan sebagai ibu postpartumnya. Oke, langsung saja. Ada kasus ibu Mirna ini akan melakukan kunjungan pertama. Nah, di hari sebelum kunjungan pertama, saya sebagai seorang bidan akan melakukan komunikasi terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Bu telah mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan Ibu Mirna? Oh iya, Ibu, saya bidan Indah Siti Mahmuda dari Klinik Bahagia ingin mengingatkan Ibu kembali mengenai jadwal kunjungan pertama kita ya Bu. Apakah besok Ibu bisa dan ada waktu luang? Oh ya, oke, kalau begitu besok sekitar pukul 9 pagi saya berkunjung ke rumah Ibu ya. Ya, nah karena rencana tentang mengenai waktu kunjungan rumah ini harus diketahui juga oleh keluarga. Apakah keluarga Ibu sudah mengetahuinya? Ya, oke, baik Bu. Nah, sebelumnya izinkan saya Bu untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya besok berkunjung ke rumah Ibu nih untuk apa. Ya, jadi yang pertama itu untuk mengetahui nih kondisi Ibu dan bayi Ibu nanti. Terus yang kedua untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan. Ya, terus yang ketiga mengedukasi dan memberikan konseling tentang keluhan yang Ibu rasakan. Ya, jadi dapat diringkas juga kunjungan rumah ini untuk memberikan asuhan yang adekuat dan terstandar pada ibu segera setelah melahirkan, dengan memperhatikan riwayat selama kehamilan, dalam persalinan, dan keadaan segera setelah melahirkan, agar terlaksana asuhan segera atau rutin pada ibu postpartum. Ya, apa Ibu sudah mengerti? Oke, ya sudah. Kalau Ibu sudah mengerti, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sampai bertemu besok. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya sudah meminta izin dengan ibunya untuk melakukan kunjungan rumah besok dan diizinkan, maka bidan di sini memikirkan keamanannya terlebih dahulu melalui tindakan kewaspadaan, seperti halnya mengetahui dengan jelas alamat lengkap dan arah rumah klien dengan cara melihat data-data pas waktu ibu ada di ada di klinik. Nah, terus kayak kita mengetahui gambar rute alamat klien. Kan sekarang sudah zaman modern, ada Google Maps. Nah, kita harus memastikan nih Google Maps-nya kemana gitu sebelum berangkat ke tempat tujuan. Lalu beritahu rekan kerja kita ketika kita pergi untuk kunjungan, serta beri kabar kepada rekan kita segera setelah kunjungan selesai. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh bidan untuk keamanan dirinya sendiri. Oke teman-teman semuanya, perlu diingat sebelum kita melakukan kunjungan, kita harus menjaga protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi corona ini. Ya, diantaranya kita memakai alat pelindung diri seperti yang saya sudah pakai, face shield, masker, terus mencuci tangan 6 langkah sebelum memakai sarung tangan dengan air yang mengalir, dan sabun juga. Untuk pelengkapnya kita memakai hand sanitizer. Nah, setelah datang ke rumah klien, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu melakukan pendekatan serta menjalin hubungan yang baik kepada sang ibu dan kepada keluarga yang ada di rumahnya juga. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Ya, saya dengan bidan Indah Siti Mahmuda ya Bu, yang kemarin sempat
meminta izin ibu untuk kesini melakukan kunjungan rumah. Ya, saya ibu dengan saya. Oke, terima kasih ibu. Langsung saja ya bu, bagaimana kondisi ibu saat ini? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Nah, Dida menanyakan kondisi ibu secara menyeluruh atau umum. Jadi begini Bu Bidan, puting susu saya lecet. Saya juga tidurnya tidak teratur Bu Bidan. Apalagi kan saya baru punya bayi. Ya, kadang dia suka bergadang. Walaupun siang juga saya istirahatnya kurang cukup Bu Bidan. Mertua saya hanya memperbolehkan saya tidur kalau sudah jam 1 ke atas. Kalau belum jam 1 ke atas saya tidak boleh tidur Bu Bidan. Makan pun juga saya hanya diperbolehkan sayuran, tahu, dan tempe. Itu bagaimana ya Bu Bidan? Nah ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya bu. Iya, untuk apa bu? Untuk mengetahui adanya penurunan atau kenaikan kondisi ibu nanti. Oke. Nah setelah itu saya akan memberitahu tentang masalah apa nih yang terjadi sama ibu sekarang ya, sama nanti tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, jadi dari hasil keluhan yang tadi diberikan oleh ibu, masalah potensial yang paling menonjol yaitu puting susu ibu yang lecet ya, serta asupan makanan yang belum seimbang bu. Nah daripada itu, kunjungan rumah pada saat ini saya akan memberikan edukasi serta kita akan belajar bersama-sama ya bu, tentang kayak perawatan puting susu yang lecet dan asupan makanan yang seimbang. Oke. Apakah ibu bersedia bu? Oke, langsung saja kita mulai ya bu. Sebelumnya ibu, saya minta izin ya untuk melihat kondisi puting susu ibu saat ini, agar saya bisa memastikan bu sudah seberapa parah luka atau lecetan yang ada di puting susu ibu. Apakah ibu mengizinkan saya? Oke. Next, setelah kita melakukan pemeriksaan, bu, sekarang saya akan memberitahu kepada ibu untuk melakukan perawatan payudara yang tepat di rumah agar payudara ibu cepat sembuh. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya bu. Saya bukannya mengajarkan, tapi saya ingin memberitahu saja agar kita sama-sama belajar. Oke. Nah, yang harus ibu perhatikan, yang pertama itu ibu harus menjaga kebersihan payudara ibu. Nah, menjaga payudara ibu agar tetap bersih dan kering. Terus saya juga menganjurkan untuk mengenakan bra yang mentokong payudara. Jadi branya tidak terlalu kendur gitu ya bu. Jangan terlalu kencang juga. Oke. Karena puting susu ibu lecet atau ringan, ibu boleh juga oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu ibu setiap kali selesai menyusui si dede bayinya. Iya bu, jadi pas saat nyusuin dede bayi, nah kan keluar tuh dari puting susu ibu. Setiap kali selesai menyusui itu boleh oleskan kolostrumnya, cairan asinya boleh diolesin ke yang lecetnya itu. Iya. Nah, apabila lecet bertambah sangat berat atau tambah parah gitu ya bu, ibu dapat istirahat bu 24 jam seharian. Jangan menyusui secara langsung dulu gitu dede bayinya di bagian payudara ibu secara langsung. Jadi boleh gunakan sendok saat ASI dikeluarkan dan diminumkan kepada bayi. Nah, saya pun menganjurkan juga bu untuk memberikan ASI eksklusif, ya, untuk mengurangi adanya pelecetan. Nah terus lalu ini saya akan memberikan kapsul vitamin A 2 kapsul ini untuk diminum oleh ibu. Oke? Nah, sejauh ini apakah ibu masih bingung gitu atau masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya bu. Oke, kita lanjut saja ya bu, tentang asupan makanan yang seimbang dan kebutuhan air minum diantaranya, dimana tadi ibu mengeluh hanya diberi makan harus makan sayur dan yang disediakan oleh ibu mertua ya.
Nah, coba ibu beritahu perlahan-lahan tentang ibu harus mengonsumsi protein, seperti halnya ibu harus coba gitu memakan makanan yang beraneka ragam, yang pasti mengandung kayak karbohidrat itu seperti nasi, roti, gandum, terus protein hewani, ikan, telur, ayam, terus protein nabati, tempe, tahu, keju, sayur dan buah-buahan. Jadi ibu sebenarnya sudah bagus ya makan sayur-sayuran, tetapi asupan makanannya itu kurang seimbang, Bu. Harus diseimbangkan. Iya. Nah, terus kebutuhan air minum yang ibu perlukan karena ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas, Bu. Sehari, dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Nah, itu diusahakan untuk dipenuhi ya, Bu. Nah, selanjutnya tentang menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk ibu yang meliputi diantaranya, saya menyarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah melakukan sesuatu seperti memegang benda, membersihkan daerah kelamin dan lain-lain. Nah, apalagi di saat ibu habis mengerjakan pekerjaan rumah, mau menyusui bayi, itu diharuskan ibu mencuci tangan agar payudaranya tidak mengalami infeksi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya karena ibu mempunyai luka lecet ya di daerah puting susu, disarankan untuk menghindari atau menyentuh daerah luka dengan sering. Karena apa, Bu? Karena dapat menyebabkan infeksi, di mana tangan kita ini banyak sekali bakteri-bakteri yang menempel. Jadi di saat kita mau menyentuh apapun, apalagi kita sering menyentuh payudara kita harus mencuci tangan. Memang kita dianjurkan untuk membersihkan payudara kita, tetapi jangan terlalu sering. Pada saat mandi saja, terus pokoknya pada saat kita bebersih. Iya. Nah, selalu jaga kebersihan seluruh tubuh ibu ya. Ya, kelihatannya ibu nih udah bersih nih. Jadi selalu dijaga nih, Bu, ya, untuk kebersihannya. Nah, untuk istirahat sih saya menganjurkan ya ibu untuk istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebih. Saya pun menyarankan ibu untuk kembali melakukan kegiatan rumah tangga biasa secara perlahan-lahan saja. Jadi tidak dibiarkan diam begitu saja ya, Bu. Dilakukan perlahan-lahan seperti biasa, nanti juga terbiasa. Serta sempatkan untuk tidur siang selagi si dedenya tidur. Itu paling penting. Nah, karena, Bu, kalau semisalkan ibu kurang istirahat, itu akan mempengaruhi ibu dalam berbagai hal, Bu. Ya. Nah, berbagai hal apa saja sih? Seperti dapat mengurangi jumlah ASI yang diproduksi sama ibu. Terus memperlambat proses pengecilan rahim dan memperbanyak perdarahan. Serem ya jadinya. Terus serta dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi serta diri ibu sendiri. Nah, itu hal-hal yang tidak kita inginkan, Bu. Ya, jadi ibu harus menjaga pola istirahat ibu. Dan ada pun beberapa hal yang harus ibu hindari. Ada juga ya, diantaranya membersihkan payudara dengan alkohol atau povidin, iodin, atau juga obat merah. Sabun juga nggak boleh. Karena apa? Karena bisa menyebabkan rasa perih pada payudara dan ditakutkan juga terminum oleh bayi. Kan nanti bahaya juga ya kalau alkohol atau betadin masuk ke tubuh bayi, dan juga merasakan ketidaknyamanan kalau misalnya dipakai untuk membersihkan payudara. Apalagi sampai dikompres, itu nggak baik ya, Bu, dijauhkan. Oke, mungkin ada yang ibu mau tanyakan dulu nih. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya, Bu. Nah, ibu sekarang harus happy terus nih. Kapanpun ibu butuh teman bicara, cerita, curhat, ibu boleh hubungin saya ya. Saya hanya ingin menyarankan ibu untuk mampu meredakan segala emosi ibu sekarang. Ia dapat memahami diri ibu sendiri dan selalu coba untuk meminta bantuan suami atau keluarga lainnya untuk bisa meningkatkan support ibu serta memberi dukungan untuk diri ibu sendiri.
Nah, bagaimana sih caranya? Nih, saya akan memberitahu ya sedikit tips gitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memberi dukungan diri sendiri itu? Yang pertama, ibu bisa belajar tenang nih dengan menarik nafas panjang dan jadi kayak meditasi gitu Bu. Relax gitu ya. Terus istirahat yang cukup, apalagi ketika bayi tidur. Nah, itu istirahat yang panjang itu kalau bayi tidur. Terus berolahraga ringan, jangan terlalu berat dulu. Dan ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Ibu harus ikhlas, harus menerima gitu. Ibu sebagai seorang orang tua yang mempunyai anak gitu, ibu harus menerima itu dengan ikhlas dan tulus. Nah, kalau sedang cemas, coba untuk terbuka dengan berkomunikasi dengan orang rumah. Iya, jadi jangan terlalu tertutup. Ibu boleh berkomunikasi. Selain ke saya, apalagi ke suami itu sangat perlu ya komunikasi. Terus cobalah untuk bergabung dengan kelompok ibu-ibu lainnya, kan banyak nih ya tetangga-tetangga yang habis melahirkan juga, ada yang anaknya sudah 2, 3, 4, 5 itu. Ibu bisa belajar sama ibu-ibu yang lain yang sudah berpengalaman. Iya. Nah, oke Bu, mungkin hanya ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang tadi? Oke. Ibu sangat pintar ya, saya senang sekali bisa sharing dengan ibu. Ya sudah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah ibu sediakan. Kalau begitu, saya duluan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.